Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membuat video tentang edukasi kode etik dalam keperawatan. Langsung saja simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil video kami yang berjudul Kode Etik dalam Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya Muftian Nur El Saidah. Saya Refaulia Rahma. Saya Siti Ramadhani. Saya Karna Mesa Pera. Saya Elsi. Saya Juhuria. Saya Aisyah Yulia Diva. Saya Cikita Ayu. Saya Darna Saraswati. Dan saya Siti Lisnunung. Yang pertama, pengertian kode etik keperawatan. Pengertian kode etik keperawatan. Kode etik adalah pertanyaan profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Kode etik menunjukkan bahwa tanggung jawab dan kepercayaan pada masyarakat telah diterima oleh profesi. Dan yang kedua, pengertian teori dan konsep kode etik. Teori dan konsep kode etik. 1. Teologi adalah suatu tindakan ditentukan oleh hasil akhir yang terjadi yang menekankan pada pencapaian hasil dengan kemaksimal dan ketidakbaikan sekecil mungkin. Bayi manusia seperti halnya bayi-bayi yang baru lahir cacat lebih baik diizinkan meninggal daripada nantinya menjadi beban masyarakat. 2. Deontologi adalah yang berprinsip pada aksi atau tindakan dan tidak menggunakan pertimbangan. 3. Keadilan adalah teori yang menyatakan bahwa mereka yang sederajat harus diperlakukan sederajat, sedangkan yang tidak sederajat harus diperlakukan tidak sederajat sesuai dengan kebutuhan mereka. 4. Otonomi adalah setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih tindakan sesuai dengan rencana yang mereka pilih. 5. Kejujuran merupakan dasar terbinaannya hubungan saling percaya antar perawat dan pasien. 6. Ketaatan adalah pada dasarnya ketaatan berprinsip pada tanggung jawab untuk tetap setia pada suatu kesepakatan bersama antara perawat dan pasien. Yang ketiga, pengertian tujuan kode etik keperawatan. Tujuan kode etik keperawatan. Pada dasarnya, tujuan kode etik keperawatan adalah upaya agar perawat dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya dapat menghargai dan menghormati martabat manusia, serta merupakan dasar dalam mengatur hubungan antar perawat, klien dan pasien, teman sebaya, masyarakat dan unsur profesi, baik dalam profesi keperawatan sendiri maupun hubungannya dengan profesi lain di luar profesi keperawatan. Yang keempat, pengertian fungsi kode etik perawat. Fungsi kode etik perawat. Kode etik perawat yang berlaku dalam saat ini berfungsi sebagai landasan bagi status profesional dengan cara sebagai berikut. 1. Kode etik perawat menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada perawat oleh masyarakat. 2. Kode etik menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalin hubungan profesional sebagai landasan dalam penerapan praktek etikal. 3. Kode etik perawat menetapkan hubungan-hubungan profesional yang harus dipatuhi, yaitu hubungan perawat dengan pasien atau klien sebagai advokator, perawat dengan tenaga profesional kesehatan lain sebagai teman sejawat, dengan profesi keperawatan sebagai seorang kontributor dan perwakilan dari asuhan kesehatan. 4. Kode etik keperawatan memberikan saran pengaturan diri sebagai profesi. Dan yang kelima, pengertian kode etik menurut Icen.
Kode etik menurut ICN. Menurut Ismani 2007, ICN atau International Council of Nurses adalah federasi perhimpunan perawat nasional di seluruh dunia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1989 dengan uraian kode etik keperawatan sebagai berikut. 1. Tanggung jawab utama perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah timbulnya penyakit, memelihara kesehatan, dan mengurangi penderitaan. 2. Perawat individu dan anggota kelompok masyarakat. 3. Perawat dan pelaksanaan praktik keperawatan. 4. Perawat dan lingkungan masyarakat. 5. Perawat dan sejawat. 6. Perawat dan profesi keperawatan. Yang keenam, pengertian kode etik keperawatan menurut Ana. Kode etik keperawatan menurut Ana. Menurut Nasrullah 2014 American Nurse Association, Ana menyatakan kode etik keperawatan sebagai berikut. 1. Perawat memberikan pelayanan dengan menghargai martabat manusia dan keunikan klien tanpa mempertimbangkan status sosial atau ekonomi, kepribadian atau sifat masalah kesehatan. 2. Perawat melindungi hak terhadap kerahasiaan informasi tersebut. 3. Perawat bertindak sebagai pelindung klien dan masyarakat ketika perawatan, kesehatan, dan keamanan dipengaruhi oleh praktik yang tidak kompeten, tidak berdasarkan etika atau bersifat ilegal terhadap siapapun. 4. Perawat memikul tanggung jawab dan tanggung gugat untuk tindakan dan pertimbangan keperawatan individual. 5. Perawat mempertahankan kompetensi dalam keperawatan. Dan yang ketujuh, pengertian prinsip-prinsip kode etik. Prinsip-prinsip kode etik. Yang pertama, otonomi, didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, berbuat baik atau beneficence, berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Yang ketiga, keadilan. Prinsip ini dibutuhkan untuk mencapai yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, hukum, dan kemanusiaan. Yang keempat, tidak merugikan atau non-maleficency. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Yang kelima, kejujuran atau veracity, berarti penuh dengan kebenaran. Yang keenam, menepati janji atau fidelity, berarti prinsip ini dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Yang ketujuh, kerahasiaan prinsip ini adalah tentang perawat yang harus menjaga privasi klien. Yang kedelapan, akuntabilitas, merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat nilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa kecuali. Yang terakhir, tentang dilema etik keperawatan. Dilema etik keperawatan. Dilema etik adalah suatu masalah yang melibatkan dua atau lebih landasan moral suatu tindakan, tetapi tidak dapat melakukan keduanya. Menurut Nasrullah Dede pada tahun 2019, perawat sering dihadapkan pada dilema etik dalam praktek kebersihan. Dilema etik yang menghadap perawat adalah mengatakan informasi yang sebenarnya tentang penyakit yang diderita pasien versus merahasiakan data pasien. Menurut Silentang Fadistin, ahli Strom pada tahun 2008. Dilema etik dalam keperawatan kritis merupakan suatu tindakan yang harus berkeputusan oleh perawat dalam menangani kasus pasien perawat kritis dengan tidak melupakan nilai-nilai yang dipegang oleh keluarga. Untuk mengatasi dilema etik, perawat harus mempunyai kemampuan yang memadai dalam pengambilan keputusan etik. Pengambilan keputusan etik ini didasarkan pada prinsip etik menurut Ridil Anit pada tahun 2015. Berdasarkan modul terbuka cetak oleh Budiono, berbagai elemen yang digunakan dalam berpikir kritis untuk membuat suatu keputusan dalam memecahkan masalah, ketakutan serta kriteria yang digunakan dengan komponen keterampilan dan sikap berpikir kritis. Elemen berpikir kritis tersebut antara lain, yang pertama, menentukan tujuan, yang kedua, menyusun pertanyaan atau membuat kerangka masalah, yang ketiga, tunjukkan bukti, dan banyak lagi model-model dalam memecahkan keputusan etik. Demikian video edukasi kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tap-tap layarnya ya guys. Dadah.